rapat dengar pendapat dengan panja formasi GTK P3K 2022 Komisi 10. Apapun terkait usulan daripada Pemda, Kemenpan RB tetap akan mengangkat guru P3K sesuai dengan formasi yang ada di Kemendikbud-Ristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beragam literasi, kali ini kita akan mencoba untuk mengupdate informasi terkait dengan P3K 2020. Melansir jpnn.com bahwa banyak Pemda yang ogah minta formasi P3K 2022. Ya, akan tetapi kebijakan daripada Menpan RB bahwa walaupun Pemda tidak meminta formasi, tetapi Menpan RB akan tetap memberikan formasi P3K 2022 sesuai dengan target, sesuai dengan formasi. Oleh karena landasannya adalah keadaan dana yang sudah tersedia jumlahnya. Ada prediksi sejumlah pengamat tentang P3K 2022 bahwa kemungkinan pengadaannya bakal gagal, ya, bakal gagal. Ini sudah dibahas di beberapa berita. Akan tetapi menjawab hal itu, pemerintah memberikan sebuah harapan besar kepada calon P3K untuk bisa mendaftar pada tahun 2022 ini, karena memberikan jaminan sekalipun Pemda tidak melakukan pengusulan, akan tetapi pemerintah BKN akan tetap memberikan formasi, ya, membuka lowongan sesuai dengan jumlah formasi. Kemudian data Kementerian Pendidikan akan menjadi acuan penting bagi BKN terkait dengan pemenuhan atau pembukaan formasi P3K 2022. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dengan P3K guru akan menjadi acuan bagi BKN untuk membuka kuota formasi 2022. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 28 Maret 2022 menunjukkan dari kuota yang disiapkan sebanyak 758.018 usulan Pemda yang masuk hanya 131.239 atau 17,3% yang diusulkan. Ya, baru masuk usulan 17,3%. Tentu ini merupakan angka yang sangat jauh dari kuota yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan formasi untuk 2022. Kondisi tersebut, ya, ini diambil dari, sekali lagi dilansir dari jpnn.com. Kondisi tersebut dikeluhkan juga oleh Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Dirjen GTK Kemendikbud-Ristek Iwan Sahril. Kebutuhan guru banyak, ya, tetapi banyak Pemda yang usulannya tidak seimbang, ya. Usulan Pemda terkait P3K 2022 masih sangat minim. Kemudian guru di antara yang diusulkan oleh Pemda adalah Iwan mengungkapkan usulan Pemda tersebut sudah termasuk formasi guru agama sebanyak 39.007 orang atau 16,7% dari 233.955 kebutuhan. Kemudian guru seni budaya, muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian yang diusulkan hanya 2.330 atau 23,2% dari 10.047 kebutuhan. Usulan Pemda untuk formasi guru pejok sebanyak 11.111 atau 16,3% dari total kebutuhan sebanyak 68.145. Untuk guru kelas TK yang diusulkan Pemda sebanyak 664 atau 28,4% dari 2.340 kebutuhan. Ya. Permasalahannya adalah ada apa terkait dengan keadaan di mana Pemda tidak mengusulkan. Ada apa? Padahal formasi yang tersedia cukup banyak. Dan ini semua dijawab oleh Kemenpan RB. Apapun terkait usulan daripada Pemda,
Kemenpan RB tetap akan mengangkat guru P3K sesuai dengan formasi yang ada di Kemendikbud-Ristek. Dilanjutkan dari jpnn.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, ya, akan memaksimalkan jumlah formasi P3 2022. Ini informasi hangatnya ya bagi Bapak dan Ibu guru calon P3K, walaupun Pemda tidak mengusulkan formasi. Kalaupun jumlah formasi P3K 2022 yang diusulkan pemerintah daerah minim, Kemenpan RB akan menetapkan kuota sesuai kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Alek Deni, mencontohkan, jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tapi Kemendikbud-Ristek butuh 100, maka formasi yang akan ditetapkan oleh Kemenpan RB adalah 100. Hal ini dikarenakan menurut Deni, dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI. Ya. Kenapa? Dijelaskan Kemenpan RB bersama Kemendikbud-Ristek, ya, karena dananya sudah ada, demikian jawaban. Ya, karena kemudian bagaimana seleksi peserta P3K guru? Seleksi P3K guru, ya, akan menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, metode observasi dan background check itu adalah rekrutmen P3 guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar, ya. Background check dan observasi dengan membedakan antara honorer dan pelamar. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun yang belum lulus passing grade dan belum sempat ikut seleksi P3K 2021 akan diberikan kekhususan. Tidak akan mungkin ya bersaing dengan pelamar yang datang tiba-tiba, ya. Nah, ini mungkin perbedaan, merupakan sebuah perbedaan daripada formasi P3K tahun sebelumnya, ya. Orang mengabdi lama di suatu sekolah karena tidak mencapai passing grade, dia terkalahkan dengan pelamar yang datang dari luar. Nah, ini untuk 2022 sepertinya hal itu tidak. Untuk tahun 2022 sepertinya hal-hal terkait dengan peristiwa pada tahun 2021 itu tidak akan terulang, sehingga ini akan memberikan aman, safe bagi guru yang sudah memiliki masa kerja yang lama di sebuah sekolah, ya. Kecuali formasi itu telah kosong, baru atau masih baru bisa dilamar oleh guru yang berasal dari. Selama formasi itu dapat diisi oleh guru yang sudah ada di sekolah tersebut, maka pelamar dari luar tidak mungkin untuk bisa melamar di tempat di sekolah tersebut. Nah, ini berita gembiranya, sesuatu yang baru. Ya, jadi keberadaan dana yang sudah ada di Kementerian yang sudah dikunci terkait dengan P3K ini menjadi angin segar sebagai dasar Kementerian RB untuk menetapkan jumlah formasi PPK tahun 2022. Lalu bagaimana dengan anggaran dari PBN? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu dan sejahtera Bapak Ibu Guru.